Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Dulu, di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota, hiduplah seorang gadis bernama Melina. Keindahan desa itu tercermin dalam senyum dan tawa riang penduduknya, yang seakan tak pernah berhenti berbagi kebahagiaan. Melina, dengan rambut panjangnya yang berkilau hitam, dan mata coklatnya yang bersinar cerah, adalah salah satu gadis yang paling dicintai di desa itu. Dia dikenal bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena kebaikan hati dan kehangatan yang selalu ia sebarkan kepada orang-orang di sekitarnya. Setiap pagi, Melina akan berjalan ke sekolah, melewati jalan-jalan berbatu yang dipenuhi dengan bunga-bunga liar yang mekar. Ia selalu membawa secangkir kopi hangat, memberi sapa kepada tetangga yang menanyakan kabarnya. Ada satu orang yang selalu menantinya, seorang pria muda bernama Rafael, yang telah mengenalnya sejak kecil. Mereka tumbuh bersama, bermain di tepi sungai yang mengalir tenang, dan berbagi mimpi-mimpi tentang masa depan. Rafael adalah sahabat sejati Melina, dan lebih dari itu, dia adalah seseorang yang Melina percayai sepenuh hati. Suatu sore, ketika langit mulai memerah dengan warna jingga yang indah, Rafael mengungkapkan perasaannya kepada Melina. Melina, aku mencintaimu. Tidak hanya sebagai sahabat, tetapi lebih dari itu. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Melina terdiam sejenak. Hatinya berdebar, tidak tahu harus berkata apa. Namun, senyuman lembut akhirnya menghiasi wajahnya. Aku juga merasa begitu, Rafael, jawabnya pelan, dengan mata yang berbinar. Dunia mereka seolah sempurna pada saat itu, dan tak ada yang bisa memisahkan mereka. Hari-hari berlalu dengan kebahagiaan yang tak ternilai. Mereka merencanakan masa depan bersama, berbicara tentang pernikahan, tentang rumah yang akan mereka bangun, dan tentang anak-anak yang ingin mereka miliki. Dunia terasa begitu indah, dan rasanya tidak ada yang bisa merusak kebahagiaan mereka. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suatu hari, kabar buruk datang dengan cepat, menghantam dunia mereka dengan keras. Rafael yang selama ini sehat dan kuat, tiba-tiba jatuh sakit. Penyakit yang tak diketahui datang begitu cepat, dan dalam hitungan minggu, tubuhnya yang dulu gagah itu kini rapuh dan lemah. Melina tidak tahu harus berbuat apa. Ia berusaha untuk tetap tegar, mendampingi Rafael di setiap saat. Tetapi perasaan takut dan cemas terus menghantuinya. Setiap hari, Rafael semakin sulit untuk berbicara. Melina sering mendapati dirinya menangis di samping ranjangnya, memegang tangan Rafael yang semakin dingin. "Rafa, kamu harus bertahan. Aku tidak bisa hidup tanpamu," kata Melina dengan suara bergetar. Namun Rafael hanya bisa tersenyum lemah. Matanya penuh dengan kehangatan, meskipun tubuhnya semakin rapuh. Pada malam yang penuh bintang, Rafael mengangkat tangan Melina dan menggenggamnya erat. "Melina, hidupku sudah sangat indah bersamamu. Terima kasih untuk segala cinta yang kau beri. Tapi, aku harus pergi sekarang," ucapnya pelan. Suaranya hampir tak terdengar. Melina menjerit dalam hatinya, merasakan setiap kata yang keluar dari mulut Rafael seperti tusukan pisau yang begitu dalam. Tetapi ia tahu, saat itu, tidak ada yang bisa menghalangi takdir. Keesokan harinya, Rafael menghembuskan napas terakhirnya, meninggalkan dunia ini dan Melina yang hancur. Dunia yang dulu penuh dengan kebahagiaan kini terasa begitu gelap dan sunyi. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi senyum, hanya kesedihan yang tak tertahankan. Melina merasa seolah ada bagian dari dirinya yang ikut terkubur bersama Rafael. Kepergian Rafael bukan hanya kehilangan seseorang yang sangat ia cintai, tetapi juga sebuah kenyataan bahwa dunia mereka, yang begitu penuh dengan harapan, kini telah berubah selamanya. Dunia yang pernah memberikan kebahagiaan, kini seolah melupakan mereka. Di tengah kesedihan yang menyelubungi hatinya, Melina bertekad untuk bertahan. Ia tahu, meskipun dunia telah melupakan mereka, kenangan indah tentang Rafael akan selalu ada di dalam hatinya. Namun, siapa yang tahu bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai, dan cobaan yang lebih besar akan datang menantinya? Setelah kepergian Rafael,
dunia Melina terasa sepi. Setiap sudut rumahnya dipenuhi dengan kenangan tentang tawa, pelukan hangat, dan janji-janji yang tak sempat dipenuhi. Semua itu kini seperti bayangan yang semakin memudar, tergantikan oleh kesedihan yang mendalam. Melina mencoba untuk terus hidup, tetapi setiap langkahnya terasa begitu berat, seperti berjalan di jalan yang tertutup kabut tebal. Hari-hari berlalu dengan lamban, dan Melina semakin menarik diri dari dunia luar. Ia tidak lagi pergi ke pasar atau berkunjung ke rumah teman-temannya. Ia hanya duduk di kamar, menatap langit yang dulu ia nikmati bersama Rafael. Hanya ada satu hal yang terus menghantui pikirannya. Kenapa dunia harus mengambil Rafael begitu cepat? Mengapa takdir harus begitu kejam? Tetangga dan teman-temannya mulai merasa khawatir. Mereka mengunjungi Melina dan mencoba membawanya keluar dari kesedihan yang meliputi hidupnya. Namun, setiap kali mereka datang, Melina hanya akan mengucapkan beberapa patah kata, lalu kembali terdiam. Tidak ada lagi kebahagiaan yang tersisa dalam dirinya. Ia merasa seperti bayangan dari diri yang dulu penuh dengan impian dan cinta. Suatu sore, saat ia duduk di taman yang dulu sering mereka kunjungi bersama, ia melihat sekelompok anak-anak yang sedang bermain layang-layang. Lalu, ia teringat pada Rafael, pada masa-masa kecil mereka yang penuh keceriaan. Sebuah senyum kecil muncul di bibirnya, tetapi itu segera hilang ketika ia menyadari bahwa senyum itu kini hanya tinggal kenangan. Dunia terus berputar, namun ia merasa seperti terjebak dalam waktu yang sudah lama berlalu. Di tengah kesendirian itu, sebuah surat datang untuk Melina. Surat itu dikirim oleh seorang dokter yang merawat Rafael di akhir hidupnya. Isi surat itu menyatakan bahwa Rafael telah meninggalkan sesuatu untuk Melina, sebuah kotak kecil yang tersembunyi di bawah pohon yang mereka tanam bersama di halaman belakang rumah. Surat itu juga menyebutkan bahwa Rafael sempat berbicara tentang betapa ia berharap Melina dapat menemukan kedamaian, meskipun ia tidak ada lagi di sisinya. Melina, dengan hati yang penuh rasa penasaran dan ketakutan, pergi ke halaman belakang rumah mereka. Di sana, di bawah pohon yang dulu mereka tanam bersama, ia menggali tanah yang telah mulai keras, dan menemukan sebuah kotak kayu kecil yang dilapisi debu dan akar. Dengan tangan yang gemetar, ia membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat sebuah buku harian kecil milik Rafael dan sebuah cincin yang terukir nama mereka. Buku harian itu penuh dengan catatan-catatan Rafael tentang kehidupan mereka, tentang impian yang mereka bangun bersama, dan tentang cintanya yang tak pernah padam untuk Melina. Membaca tulisan-tulisan itu, Melina merasa seperti Rafael masih ada di sampingnya, berbicara kepadanya, memberikan semangat untuk melanjutkan hidup. Namun, meskipun begitu, hatinya masih terasa hampa. Seperti sebuah janji yang tidak dapat dipenuhi, Melina tidak tahu bagaimana caranya untuk terus hidup tanpa kehadiran Rafael di sampingnya. Buku harian itu mengingatkan Melina akan semua janji yang pernah mereka buat, dan ia merasa terjebak di antara kenangan manis dan kenyataan yang pahit. Dunia, yang dulunya begitu cerah dan penuh dengan harapan, kini terasa gelap dan kosong. Tak ada yang dapat mengembalikan kebahagiaan yang telah hilang, tak ada yang dapat menghapus rasa kehilangan yang terus menghantuinya. Namun, meskipun kesedihan itu begitu mendalam, Melina tahu bahwa hidupnya tidak bisa berhenti di sini. Ia menyadari bahwa Rafael, meskipun telah pergi, akan selalu hidup dalam kenangannya. Dan meskipun dunia tampaknya telah melupakan mereka, Melina tahu bahwa ia harus menemukan kekuatan untuk melanjutkan hidup, meskipun jalan itu terasa sangat sulit dan penuh dengan air mata. Dengan berat hati, ia menutup kotak itu dan memutuskan untuk menyimpannya, sebagai kenangan terakhir yang akan terus mengingatkannya pada cinta yang pernah mereka miliki. Dunia mungkin telah melupakannya, tetapi kenangan tentang Rafael akan selalu hidup dalam hatinya. Meskipun waktu terus berjalan, rasa kehilangan itu tetap ada. Melina berusaha menata hidupnya, meski kadang-kadang ia merasa seperti sedang berperang dengan dirinya sendiri. Setiap hari adalah perjuangan, dan setiap langkah yang ia ambil terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Melina mencoba untuk kembali berinteraksi dengan orang-orang di desanya, namun selalu ada rasa canggung yang menggelayuti. Mereka tidak tahu bagaimana harus berbicara dengannya, dan Melina sendiri merasa terasing dari dunia yang dulu ia kenal.
Teman-temannya mengajaknya untuk ikut serta dalam kegiatan komunitas. Namun setiap ajakan terasa seperti sebuah beban. "Melina, ayo keluar dan berbicara dengan kami. Jangan biarkan dirimu terkurung dalam kesedihan," kata seorang sahabat lamanya, Hana, suatu sore. Namun, Melina hanya mengangguk lemah, tersenyum dengan paksa, dan kembali mengurung dirinya dalam kesendirian. "Aku hanya butuh waktu," jawabnya pelan, meskipun di dalam hatinya ada keraguan yang besar. Waktu memang tidak bisa menyembuhkan segalanya, terutama jika rasa kehilangan itu begitu dalam. Suatu hari, ketika ia sedang berjalan sendirian di sepanjang tepi sungai yang dulu sering mereka kunjungi, Melina melihat sebuah pasangan yang sedang duduk bersama di atas batu besar, tertawa riang, saling berbisik. Melina merasa seakan semua perasaan itu datang kembali dengan begitu kuat. Rasa cemburu, rasa sakit, dan rasa ingin menangis begitu mendalam. Ia merasakan betapa dunia ini tampaknya terus berputar tanpa memperhatikan dirinya. Semua orang melanjutkan hidup mereka, sementara ia terjebak dalam kenangan yang terus menghantuinya. Melina merasakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kesedihan, perasaan dilupakan. Dunia, yang dulu tampak begitu cerah dan penuh dengan harapan, kini terasa begitu jauh. Orang-orang di sekitar melanjutkan rutinitas mereka, berbicara tentang hal-hal baru, rencana-rencana masa depan, sementara dirinya seolah menjadi bayangan yang terabaikan. Semua hal yang dulu begitu berarti, kini terasa seperti kisah yang tak pernah ada. Dunia yang dulu penuh cinta dan harapan, kini hanya meninggalkan kenangan yang terus melukai. Suatu malam, saat Melina terjaga dari tidurnya yang gelisah, ia memutuskan untuk menulis. Menulis adalah satu-satunya cara yang ia tahu untuk mengeluarkan segala perasaan yang menumpuk. Ia menulis tentang Rafael, tentang cinta yang pernah mereka miliki, tentang betapa indahnya hidup yang mereka rencanakan bersama, dan tentang kesendirian yang kini harus ia jalani. Setiap kata yang ia tulis terasa seperti pisau yang mengiris hati, tetapi ia tidak bisa berhenti. Menulis adalah satu-satunya cara untuk mengungkapkan rasa kehilangan yang tak terucapkan. "Dunia mungkin telah melupakan kita, Rafa," tulis Melina di halaman terakhir buku hariannya. "Namun, aku akan selalu mengingatmu. Aku akan selalu menyimpan cinta kita, meskipun tak ada yang mengerti apa yang aku rasakan. Setiap hari aku merasa seolah dunia ini terus berputar tanpa aku, dan aku hanya seorang asing di tengah keramaian. Tetapi aku akan bertahan, karena aku tahu itu yang kau inginkan dariku." Air mata mengalir di pipinya saat ia menutup buku itu. Meski perasaan itu tak bisa disampaikan kepada siapapun, Melina tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa melupakan Rafael. Cinta mereka telah menjadi bagian dari dirinya yang tak terpisahkan, dan meskipun dunia tampak melupakan mereka, kenangan itu akan tetap hidup dalam setiap detik hidupnya. Namun, di balik kesedihan itu, ada sebuah harapan kecil yang perlahan tumbuh dalam hati Melina. Mungkin suatu saat nanti, dia akan bisa menemukan kedamaian, meskipun dunia ini terasa begitu besar dan tak peduli. Tetapi untuk saat ini, ia hanya ingin memeluk kenangan itu dengan erat, dan merasakan kehadiran Rafael di dalam hatinya. Karena, di dunia yang begitu cepat berubah ini, cinta sejati tidak akan pernah dilupakan. Tahun-tahun berlalu, dan meskipun kesedihan yang menggerogoti hati Melina tidak sepenuhnya hilang, ia mulai menemukan cara untuk melangkah maju. Dunia yang pernah terasa begitu kejam kini sedikit demi sedikit mulai memperlihatkan celah-celah harapan. Melina memutuskan untuk membuka diri kembali, meskipun proses itu sangat lambat dan penuh dengan rasa sakit. Ia mulai mengunjungi taman-taman yang dulu menjadi tempat favoritnya bersama Rafael, dan kadang-kadang duduk di bangku tua yang terbuat dari kayu, memandangi langit yang masih sama, meskipun hatinya sudah berubah. Melina menemukan bahwa dunia yang dulunya terasa begitu asing dan sepi, kini mulai menunjukkan sisi lain yang penuh warna. Ia mulai bekerja sebagai guru di sekolah anak-anak desa, mengajar mereka tentang pentingnya impian, tentang bagaimana hidup tak selalu berjalan mulus, tetapi kita harus terus berjuang. Ia merasa bahwa meskipun ia tidak bisa mengembalikan Rafael, ia bisa memberikan sesuatu yang berarti bagi orang lain. Mengajar memberi Melina kesempatan untuk berbagi kekuatan dan keberanian, bahkan ketika ia sendiri merasa lemah. Namun,
dalam hati Melina, masih ada ruang untuk Rafael. Ia tak pernah bisa sepenuhnya melepaskan kenangan mereka, dan mungkin ia tak akan pernah bisa benar-benar melupakan cinta yang begitu mendalam itu. Tetapi, di tengah perjalanan panjangnya untuk menemukan kedamaian, ia mulai menyadari sesuatu yang penting. Ia tidak perlu menunggu dunia untuk mengingatnya atau memberi perhatian lebih. Cinta yang ia miliki untuk Rafael adalah sesuatu yang sangat pribadi, dan itu akan selalu hidup dalam dirinya, memberi kekuatan untuk bangkit meskipun dunia tampak melupakan mereka. Suatu hari, ketika Melina sedang duduk di dekat sungai yang dulu sering mereka kunjungi, ia bertemu dengan seseorang yang baru. Namanya adalah Amir, seorang pria yang baru saja pindah ke desa itu. Amir adalah seseorang yang hangat, ramah, dan penuh perhatian. Ia mengenali kesedihan dalam mata Melina, namun ia tidak memaksakan diri untuk memecahkan dinding yang sudah bertahun-tahun terbentuk di sekitar hati Melina. Mereka mulai berbicara, berbagi cerita tentang hidup, dan tanpa Melina sadari, Amir mulai membawa sedikit cahaya ke dalam dunia gelapnya. Hari demi hari, Melina merasa sedikit lebih hidup. Ia merasa tidak ada yang bisa menggantikan Rafael, tetapi ia juga mulai mengerti bahwa cinta itu tidak harus terhenti di satu titik waktu. Cinta bisa terus berkembang, dalam bentuk yang berbeda. Amir bukan pengganti Rafael, dan Melina tidak ingin ada yang menganggapnya demikian. Namun, ia mulai merasa bahwa ada ruang untuk seseorang baru, seseorang yang bisa mendampinginya dalam menjalani kehidupan yang masih panjang ini. Melina akhirnya memahami bahwa dunia tidak melupakan mereka. Dunia hanya bergerak maju, sementara kenangan tetap ada di dalam hati mereka yang ditinggalkan. Ia tahu bahwa, meskipun Rafael telah pergi, cinta mereka tidak akan pernah hilang. Cinta itu terus hidup dalam dirinya, memberikan kedamaian yang perlahan mengisi kekosongan yang pernah ada. Dan meskipun dunia tidak memberikan jaminan atau janji, ia menemukan satu hal yang tak ternilai, kekuatan untuk berdiri kembali, untuk menerima kenyataan, dan untuk terus berjalan, bahkan ketika jalan itu penuh dengan kenangan dan air mata. Pada suatu malam, saat Melina berdiri di depan makam Rafael, ia tersenyum tipis, menatap bintang-bintang yang bersinar terang di langit. "Aku sudah siap, Rafa," bisiknya pelan. Suaranya penuh dengan ketenangan yang baru ditemukan. "Aku akan melanjutkan hidupku. Aku akan selalu mencintaimu, tetapi aku juga tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Dunia tidak melupakan kita, dan aku akan selalu membawa cinta kita dalam setiap langkahku." Dengan satu langkah kecil, Melina menutup babak kesedihan yang begitu panjang dan penuh luka, dan membuka lembaran baru dalam hidupnya. Ia tahu, meskipun tak ada yang bisa menggantikan Rafael, dunia ini masih punya banyak keindahan yang layak untuk dinikmati. Cinta yang ia miliki untuk Rafael akan selalu hidup, tetapi kini ia juga belajar untuk mencintai dirinya sendiri, dan untuk memberi ruang bagi kebahagiaan baru yang perlahan mulai tumbuh di hatinya. Dengan itu, dunia yang dulu terasa melupakan mereka, kini menemukan tempat di dalam hatinya. Dunia mungkin akan terus berputar tanpa memperhatikan setiap perasaan yang ada, tetapi Melina tahu bahwa cinta sejati tidak akan pernah benar-benar terlupakan.